Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algarda Akbar Hadi, NRP 2223279, Prodi D3 Rekam Medis, kelas A semester 1. Dosen mata kuliah Hendri Didi Hartono. Mata kuliah Anatomi Fisiologi Sistem Kardiovaskular. Sistem kardiovaskular berasal dari kata kardio yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Jadi, kardiovaskular adalah jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang bertugas mensuplai darah pada seluruh tubuh, jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Pengertian jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Apabila jantung mengalami gangguan, peredaran darah dalam tubuh dapat terganggu, sehingga menjaga kesehatan jantung sangatlah penting agar terhindar dari berbagai jenis penyakit. Anatomi fisiologi jantung. Organ muskular berongga berbentuk kerucut piramida terbalik, letak di dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Mediastinum adalah rongga di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ukuran jantung. Besarnya sekepal tangan manusia. Ukuran jantung, panjang 12 cm, lebar 9 cm, berat 250-350 gram untuk laki-laki dewasa, berat 200-275 gram untuk wanita dewasa. Batas dekstra pada sternum dekstra, batas sinistra pada intrakostra kelima. Fungsi jantung: memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Yang pertama, arteri, membawa darah dari jantung. Vena, membawa darah ke jantung. Ketiga, kapiler, penghubung antara vena dan arteri. Struktur dan bagian-bagian jantung. Jantung dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, serambi atau atrium dekstra kanan. 2. Serambi atau atrium sinistra kiri. Bili atau ventricle dekstra kanan. Keempat, bili atau ventricle sinistra kiri. Atrium dekstra. Atrium dekstra atau atrium dexter adalah ruang jantung, khususnya serambi kanan. Ventricle dekstra adalah bilik kanan. Ventricle sinistra adalah bilik kiri. Atrium pulmonalis yang dimaksud adalah arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang menuju ke paru-paru dan membawa darah kotor. Atrium sinistra. Atrium sinistra bertugas untuk menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru melalui vena paru-paru. Darah melewati katup mitral menuju ventricle sinister. Setelah darah masuk ke ventricle sinister, katup mitral tertutup dan katup aorta terbuka. Ventricle dekstra. Ventricle dekstra berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan, kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Organ vena inferior ataupun vena cava inferior ialah vena terbesar pada tubuh manusia. Lalu selanjutnya ada ventricle sinistra. Ventricle sinistra merupakan pelabuhan terakhir bagi darah yang kaya oksigen sebelum meninggalkan jantung. Ventricle kiri jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengalirkan oksigen setelah sebelumnya melewati katup jantung yang dinamakan aorta. Gambar di atas ini merupakan katup atau valvula jantung yang berfungsi pada bagian jantung tertentu. Katup valvula jantung mempunyai 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah antara atrium serambi kanan dan ventricle bilik kanan. Kedua, katup pulmonal berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah dari ventricle bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen.
Lalu selanjutnya ada katup mitral atau bikuspidales, mempunyai fungsi untuk dapat mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium serambi kiri ke ventrikel bilik kiri. Keempat, katup aorta atau semilunaris berfungsi sebagai alat untuk membuka jalan bagi darah kaya akan oksigen untuk dilewati dari ventrikel bilik kiri ke aorta, arteri terbesar di tubuh. Materi selanjutnya ada struktur lapisan dinding dan otot jantung pada bagian-bagian berikut ini. Lapisan dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan jaringan epikardium luar, tengah miokardium, dan endokardium bagian dalam. Fungsi epikardium luar sebagai lapisan pelindung terluar yang mencangkup kapiler darah, kapiler getah bening, dan serabut-serabut saraf. Epikardium, lapisan terluar dari dinding jantung disebut epikardium. Epikardium adalah lapisan jaringan ikat dan lemak, berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Epikardium dapat merujuk pada lapisan luar jantung dan lapisan dalam dari perikardium, visceral serosa yang menyambung dengan lapisan serosa. Miokardium. Miokardium terdapat lapisan tengah dinding jantung, merupakan jaringan otot jantung dan lapisan tebal dari dinding jantung yang terdiri dari sel otot jantung atau kardiomyosit yang berkontraksi seperti sel otot lainnya, tetapi juga menghantarkan listrik untuk mengkoordinasikan kontraksi. Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Arteri koronaria kiri bercabang menjadi arteri descending anterior dan arteri circumflex. Susunan miokardium. Susunan otot atrium yang sangat tipis tapi kurang teratur. Susunan otot ventrikal membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikular sampai ke aspek jantung. Susunan otot antriventrikular, dinding pemisah antara serambi dan bilik, ya seperti pada contoh gambar tersebut. Lalu selanjutnya endokardium, lapisan dalam yang disebut miokardium yang merupakan bagian utama dari dinding jantung, terdiri dari jaringan otot jantung. Jaringan ini bertanggung jawab untuk kontraksi jantung yang memfasilitasi memompa darah. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan epitel squamosa sederhana, terdiri dari sel-sel endotel yang halus. Permukaan endokardium tidak kaku, berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan dapat membantu mengatur kontraktivitas. Perikardium. Perikardium adalah katup yang membungkus jantung pada manusia dan beberapa jenis hewan yang mempunyai fungsi utama sebagai dinding terluar jantung. Perikardium merupakan satu struktur kantong yang melapisi seluruh jantung kecuali bagian atrium kiri. Perikardium terdiri atas lapisan mesotel di bagian dalamnya dan lapisan fibrosa di luarnya. Fungsi perikardium menjaga agar jantung tidak bergeser dan tetap berada di dalam rongga dada, mencegah jantung melebar atau membesar secara berlebihan akibat terisi oleh terlalu banyak darah, melumasi jantung untuk mencegah gesekan antara jantung dengan jaringan tubuh lain ketika jantung sedang berdenyut, melindungi jantung dari berbagai jenis infeksi yang dapat menyebar dari organ tubuh di sekitarnya seperti paru-paru. Struktur perikardium. Lapisan fibrosa. Lapisan fibrosa adalah lapisan terluar dari perikardium. Lapisan ini terdiri dari jaringan penghubung yang menempel pada diafragma. Lapisan fibrosa menjaga supaya jantung Anda tetap berada di tempatnya, yaitu rongga dada. Ketika jantung membesar saat memompa darah, lapisan fibrosa yang akan menahan posisi jantung.
Lapisan serosa. Lapisan kedua ini dari perikardium adalah serosa. Serosa dapat dibagi menjadi dua lapisan, yaitu parietal dan visceral. Parietal melapisi bagian dalam permukaan fibrosa perikardium, sedangkan lapisan visceral menyelimuti permukaan endokardium, jaringan yang melapisi bilik dan serambi jantung. Di antara lapisan fibrosa dan serosa terdapat rongga perikardial yang mengandung cairan pelumas atau cairan serosa. Lalu selanjutnya ada mesotelium. Baik lapisan parietal maupun visceral pada serosa perikardium terbuat dari mesotelium, yaitu sel-sel epitel yang berfungsi sebagai lapisan pelindung serta mengurangi gesekan antar organ. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang otot jantung. Nah, dari materi ini akan dijelaskan tentang beberapa mengenai dan fungsi dari otot-otot pada jantung. Pengertian otot jantung. Otot jantung juga disebut dengan miokardium, yang terdiri dari mio yang artinya otot dan kardium yang artinya jantung. Otot jantung ini membuat jantung berpacu dengan cepat dan lambat berdetak, tergantung kondisi tubuh. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh sel pacu jantung. Jenis otot jantung yang pertama yaitu otot lurik atau otot rangka. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka atau tulang kita. Jaringan otot lurik ini menempel pada anggota gerak dan terdapat hampir di seluruh bagian tubuh. Jika kita amati secara detail lewat mikroskop, sel otot lurik memiliki banyak inti sel yang letaknya di tepi. Sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan penampakan seperti lurik. Karena itu, otot ini disebut otot lurik. Adapun nama otot rangka karena otot ini melekat pada tulang rangka yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Bagian-bagian otot lurik meliputi tendon dan serabut otot. Yang kedua, otot polos atau otot licin. Otot polos atau otot licin terdapat pada bagian tubuh kita. Otot polos merupakan penyusun organ-organ dalam tubuh manusia seperti usus halus, lambung, pembuluh darah, saluran pernafasan, dinding rahim, dan bagian lainnya. Karena itu, otot halus disebut juga sebagai otot dalam. Berikut ciri-ciri dari otot polos. Yang pertama, bentuk sel otot polos adalah gelendong dengan kedua ujungnya. Kedua, runcing. 3. Berbeda dengan otot lurik, inti dari sel otot polos hanya ada 4. 1. Dan terletak di tengah sel. 5. Otot bekerja secara tidak sadar. 6. Tidak mudah lelah. 7. Reaksi kerja ototnya teratur dan lambat. Lalu yang terakhir, otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung manusia. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada otot jantung ini menjadikan kita bisa merasakan denyut jantung. Berikut ciri-ciri otot jantung. Pertama, bentuk sel otot jantung adalah bercabang-cabang dan memiliki 2 sel inti. 3. Letak inti sel berada di tengah serabut. 4. Otot bekerja secara tidak sadar atau dipengaruhi oleh saraf otonom. 5. Tidak mudah lama karena memiliki daya kerja selama manusia masih hidup. 6. Reaksi kerjanya teratur dan lambat. Dari materi yang telah saya sampaikan, berikut ini dari gambar jenis otot-otot pada manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sekian dari saya materi yang telah saya sampaikan, dan terima kasih.